Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Getaran Semesta dan kembali lagi bersama saya Teddy Aliansa. Oke, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk berbagi kepada teman-teman semua yang mudah-mudahan, dan ini sebenarnya berbagi ini saya bukukan dulu, dan ini udah ada bukunya sebetulnya. Udah ada bukunya, terdiri dari 4 bab terpenting, dan saya akan mencoba untuk membahas dari bab per babnya. Yang bab kedua ini saya membahas di buku saya tentang passion ya. Jadi passion itu adalah sebuah gairah seseorang yang memang diberikan kepada Tuhan untuk setiap manusia. Passion itu gairah yang membuat kita semangat. Nah, kemudian kenapa gairah? Karena memang itu yang disebutkan sebagai bekal dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Yang passion itulah yang dapat menghidupkan manusia itu sendiri. Karena passion itu dia semangat. Karena passion itu dia mau dan ingin untuk hidup. Contoh, Allah menurunkan di dalam Al-Quran itu di surat 17 ayat ke-36. Ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan, memberikan bekal kamu untuk hidup di muka bumi ini, itu sebuah bekal. Ya, sebuah bekal ini terdiri dari pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Hati nurani ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak, di yaumul hisab namanya. Contoh misalkan kita ini sebenarnya hidup di muka bumi ini sebenarnya hidup seperti di luar kota atau di luar negeri gitu. Misal kita berada di satu kampung ya, berada di sebuah perkampungan. Nah, di perkampungan ini kemudian di situ kita mau berangkat keluar kota gitu. Nah, yang harus dipersiapkan dalam perkampungan ini apa yang harus kita lakukan? Nah, di perkampungan itu artinya kita mempersiapkan pakaian, kita menyiapkan uang, kita menyiapkan segala sesuatu yang bisa mencukupi dari kampung berangkat sampai ke kota gitu. Nah, saat ini kita sedang berada di kota, dan setiap kita yang di kota semua ini pasti kan akan pulang ke kampung kembali. Di mana kampung halaman kita? Yaitu di akhirat kelak nanti. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bekal apa sih yang memang Allah berikan kepada kita, yang memang Allah turunkan kepada kita sesuai dengan apa yang dia kehendaki gitu. Nah, gimana cara mencari bekal itu? Ya cari tahu sendiri. Gimana cari tahu sendiri? Nah, dari gairah atau passion ini. Contoh, passion itu adalah sebuah gairah. Ciri-ciri passion itu dia lupa waktu, dia ketika melakukan suatu dia senang terhadap hal itu. Misal ada kawan saya yang suka dia main bola. Nah, kemudian sampai dia lupa waktu, sampai dia senang terhadap main bola itu, sampai dia berjam-jam main bola itu. Itu disebut dengan passion. Dia hidup, dia bergairah, dan dia bahagia. Ada juga teman saya yang suka dia bicara. Dia kalau ketika dia berbicara, dia menasihati orang lain, dia semangat, ada gairah, ada semangat. Itu disebut dengan passion. Dan kalau dia bicara, mau dibayar atau tidak dibayar, tetap dia akan melakukan hal tersebut. Itu yang dinamakan passion. Pandem passion itu harus kita temukan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menemukan passion itu sendiri. Nah, cara menemukannya itu gini. Perhatikan dari sekian banyak aktivitas setiap hari yang kita lakukan, hal apa yang kita senangi terhadap terhadap apa yang kita lakukan gitu. Contoh misalkan dalam satu hari itu saya banyak main game. Kalau game itu nggak baik ya. Misalkan kita dalam satu hari itu banyak membaca Al-Quran misalkan. Oh, berarti di situ ada tanda-tanda senang untuk membaca Al-Quran, menghafalnya, mengulanginya. Mau dibayar atau nggak dibayar tetap dilakuin. Nah, itu dinamakan sebagai passion. Nah, berarti kalau memang kita udah tahu menemukan passion itu, tinggal dalami aja. Bagaimana kita mendalaminya? Bagaimana kita bisa masuk ke zona itu sehingga kita menjadi master atau menjadi ahli di situ. Dan kita ketika menjadi ahli di salah satu itu, maka kita memiliki value, kita memiliki nilai gitu. Contoh misalkan, apa yang ada di benak Anda tentang Ronaldo? Terus apa yang ada di benak Anda tentang Raffi Ahmad? Apa yang ada di benak Anda tentang Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat? Ya, ternyata ketika kita membayangkan tentang Ronaldo, dia adalah seorang pemain bola. Ketika kita membayangkan seorang Hatta Halilintar, dia adalah YouTuber. Ketika kita membayangkan seorang Ustadz Abdul Somad itu atau Hadi Hidayat, kita membayangkan tentang dia bahwa dia itu adalah seorang ustadz gitu. Nah, jadi teman-teman, temukanlah diri kamu sendiri. Ketika engkau disebut orang lain itu membayangkan apa tentang diri kamu gitu. Misal, sekalian membayangkan saya, oh Teddy Aliansa.
Teddy Aliansa ini sosok yang seperti apa gitu. Nah, jadi temukanlah diri kamu seperti apa diri kamu itu. Saya ingat dengan pepatah Cak Nun. Cak Nun pernah bilang gini, temukanlah dirimu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kepadamu. Jadi, passion itu kita harus menemukan. Karena kebanyakan dari kita adalah bekerja tapi tidak sesuai dengan passionnya. Contoh, dalam kerjaannya mereka tidak semangat. Kenapa? Memang mereka nggak senang terhadap kerjaan itu. Kenapa? Karena bukan passionnya. Tapi ketika dia melakukan dengan kesenangan dia, maka dia akan semangat. Hidupnya akan hidup gitu. Hidup kalau nggak bahagia untuk apa? Teman-teman semua, hidup ini tujuannya untuk bahagia. Untuk bahagia. Jadi, saya pernah baca buku. Di bukunya itu tentang magnet rezeki, karya dari Ustadz Nasrullah. Okay. Dari Ustadz Nasrullah itu sahabatnya Ustadz Yusuf Mansur. Jadi dia ini merangkai buku di situ tentang magnet rezeki. Nah, dia membahas di sini perihal tentang dia pernah pas lagi ke Malaysia, Ustadz Nasrullah ini ke Malaysia, dia lagi ta'lim duduk bersama dengan kiai-kiai dan para jamaah yang lainnya. Kemudian ada seorang tokoh ustadz tertentu yang mengatakan bahwa tujuan kita ternyata di muka bumi ini bukan untuk ibadah gitu. Kemudian Ustadz Nasrullah ini bingung, kok bisa bukan untuk ibadah ya. Kemudian dikembalikan dengan kiai tadi, dikembalikan pada sejarahnya. Lihat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam. Mereka di muka bumi, di surga itu diciptakan untuk apa? Kata Allah, masuklah kamu ke dalam surga, makanlah buah-buahan yang memang yang kamu sukai di situ. Makan aja makanan yang banyak di sana, yang kamu sukai. Kemudian mereka ada seperti itu, kemudian dikeluarkan sama Allah, dikeluarkan dari surga karena melanggar perintah Allah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tujuan kita hidup itu untuk bahagia. Buktinya apa? Nabi Adam diciptakan untuk menjadi penghuni surga. Surga itu isinya kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan, ketenangan. Ibadah itu adalah sarana atau disebut dengan jalan untuk menempuh tujuan tadi. Ibadah itu disebut dengan disebut dengan misi. Tujuannya surga disebut dengan visi. Paham? Nah, jadi kita hidup ini ternyata untuk bahagia. Jadi kalau ada orang yang gak bahagia dalam hidupnya, berarti cross check lagi dosa apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, sehingganya dia kesusahan dalam hal ini gitu. Ingat teman-teman, temukan passion kamu dengan cara mendalami apa yang kamu sukai. Oke? Terima kasih. Kalau ada belepotan sedikit saya mohon maaf, karena saya juga baru pemula nih di video ini, dan saya juga masih bodoh juga dalam membuat konten, karena kontennya juga masih kamera yang jelek, masih dekil, dan insya Allah nanti bisa saya ganti ya. Mudah-mudahan itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.